dengan tenang. Bisa dimulai? Bisa. Sekarang lepaskan semua yang kamu pegang. Duduklah dengan nyaman. Kalian bisa bersandar, Mbak Sita bisa bersandar ya. Atau tangannya taruh di sini. Atau taruh di atas paha. Seenaknya kalian, seenaknya. Rasakan pijakan kakimu di atas lantai. Lepaskan pundakmu. Kamu boleh menunduk atau memejamkan mata. Sekarang kita ambil nafas dalam. Bu Yuni akan menghitung. Pada hitungan ketiga kalian akan melepaskan nafas dengan tenang. 1, 2, 3. Kaki 1, 2, 3. 1, 2, lepaskan. Ya, sekarang buka matamu. Bagaimana rasanya? Lebih enteng. Pundak-pundakmu lebih enteng. Tadi suasana hatinya yang cemas, agak marah. Bagaimana, sudah mulai enak, Bara? Alhamdulillah. Bisa dilanjutkan ya? Bisa. Kalian sudah fokus. Hari ini kita akan tanya jawab. Permainan tanya jawab ya, Nak ya. Coba Mas Ardi, hidupkan lampunya. Lampu di kelas kita. Lalu kita amati lampu itu. Nah, hidup kan? Iya. Siapa yang bisa menjawab? Tanya ini. Setelah lampu dinyalakan, bagaimana kelas kita? Menjadi terang. Bagus. Berarti apa manfaat lampu untuk kelas kita? Ya, Mbak Mira. Menerangi kelas kita. Betul sekali. Kemudian, kok bisa lampu itu menyala dan menerangi? Asal tenaganya atau energinya dari mana? Kak Siti? Betul sekali, dari PLN dalam bentuk pembangkit tenaga listrik. Kemudian selain yang pembangkit tenaga listrik yang dihasilkan oleh PLN, adakah sumber energi lain? Mbak Ani, baterai bagus. Adakah yang lain? Mbak Sandra, adakah yang lain? Mbak Ara, betul sekali. Ada baterai, ada dinamo, ada aki sebagai sumber energi selain dari listrik PLN. Seperti yang digunakan pada apa ini? Sumber energinya menggunakan apa? Baterai. Betul sekali. Nah, hari ini kita akan belajar tentang komponen-komponen listrik sederhana yang terdapat pada baterai. Kemudian yang kedua, kalian akan menggambarkan rangkaian listrik itu. Digambarkan komponen-komponennya dalam bentuk sebuah rangkaian listrik sederhana. Kegiatan yang kita lakukan nanti, kita akan baca materi, kita akan melakukan kegiatan diskusi, ada yang membuka center, ada yang melihat YouTube, ada juga yang membaca materi dari buku Sisma tema 3 tentang komponen-komponen listrik, disesuaikan dengan gaya belajar kalian. Nah, penilaiannya apa saja? Penilaian ketika kalian diskusi, kemudian penilaian ketika kamu mengerjakan tugas individu. Paham semua? Ada yang bertanya? Cukup? Jadi kegiatan bisa dilanjutkan ya? Apakah kalian semua sudah siap untuk belajar? Iya. Bu Yuni sudah mengelompokkan kalian berdasarkan gaya belajarmu. Kelompok yang pertama
center. Sedangkan kelompok lainnya akan membaca materi dan mengamati gambar komponen-komponen yang terdapat pada center. Sebelumnya, Bu Yuni akan membagikan lembar kerja yang akan kamu gunakan sebagai alat untuk melakukan diskusi. Ini kelompoknya Tangki. Ini senternya. Baca, kemudian lakukan sesuai dengan langkah ya. Kemudian kelompoknya Ana. Nanti akan melihat tayangan YouTube. Setelah ini tunjukkan sendiri ya Mbak ya. Kemudian kelompok yang lain sama. Silakan baca. Apakah sudah semua? Sudah. Sekali sekarang giliran kalian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Kelompok mana yang mau maju duluan? Oh, kelompok ini. Yuk, beri tepuk tangan untuk kelompoknya. Silakan. Kita perhatikan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang materi komponen-komponen listrik. Tujuan: setelah pengamatan, murid mampu 1. Mengidentifikasi komponen-komponen listrik pada senter dan fungsinya. 2. Menyajikan komponen-komponen listrik pada senter dalam rangkaian listrik sederhana. Alat dan bahan: video YouTube, laptop. Cara kerja: 1. Amati video YouTube yang disiapkan guru melalui HP Android atau laptop tentang komponen-komponen senter. 2. Lengkapi tabel berikut. Nama komponen: 1. Baterai. Fungsi komponen: sumber arus listrik. 2. Senter atau reflektor. Fungsi komponen: mengumpulkan cahaya agar tampak terang. Oh iya, lanjutkan yang lain. Fungsi komponen: menghubungkan kawat dan terminal baterai. Lanjutkan. 5. Lempeng logam mengantar arus listrik dari baterai ke lampu logam. Ya. Kita diskusikan bersama. Jelaskan proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter tersebut secara rinci dan berurutan. Arus listrik yang mengalir melalui kabel menuju ke lampu. Rangkaian yang digunakan adalah rangkaian seri. Nah, sekarang apakah yang lain ada yang mau bertanya? Mungkin ada jawabannya yang berbeda. Adakah yang bertanya? Ada yang menjawab kabel? Ada. Jadi fungsinya untuk menyalurkan arus listrik. Ada lagi yang bertanya? Ada? Tidak? Kalau tidak, kita beri tepuk tangan. Untuk selanjutnya kelompok mana lagi? Kelompok, oh ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alat dan bahan. 1. Amati gambar komponen-komponen yang terdapat pada senter berikut. 2. Bacalah materi yang ada di buku siswa tematika halaman 5-6. Lengkapi tabel berikut. 1. Baterai. Fungsi komponen. Fungsi baterai sebagai sumber energi. 2. Lampu. Lampu untuk mengumpulkan cahaya. 3. Kabel untuk menghadirkan arus listrik. 4. Saluran. Ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan? Cukup? Silakan. Demikian hasil dari Kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alat bahan senter buku siswa tematika halaman 5-6. bongkarlah senter. Pisahkan antara kepala dan rumah senter. Sehingga orang-orang yang akan terlihat. 2. Bacalah juga materi yang ada di buku siswa tematika halaman 5-6. Ya, bagaimana? Apakah ada yang berpendapat tadi lampu untuk apa coba? Lampu. Untuk menerangi. Ada yang berpendapat lain? Si lampu kan jari. Si lampu? Ya, Mbak Naila. Untuk mengumpulkan cahaya. Ya, begitu ya. Diterima ya. Pendapatnya teman diterima atau tidak? Tadi untuk apa? Mengumpulkan. Bu Yuni akan menguatkan materi hari ini. Jadi pada senter terdapat beberapa komponen listrik. Yang pertama, siapa bisa membantu? Baterai. Kemudian saklar. Ketiga, betul. Yang keempat, fungsi baterai. Siapa mau? Fungsi baterai. Sumber arus listrik. Betul, sumber arus atau energi listrik. Fungsi kabel untuk menyalurkan arus listrik. Fungsi lampu untuk menyalurkan cahaya. Kemudian yang terakhir, fungsi saklar adalah betul untuk memutus dan menghubungkan arus listrik. Benar sekali. Senter menggunakan rangkaian listrik seri. Paham semuanya? Apakah kalian ada yang mau ditanyakan? Iya. Seperti itu, kegiatan akan kita lanjutkan dengan kegiatan individu, yaitu merancang alat dan bahan membuat rangkaian listrik sederhana. Contohnya seperti yang terdapat pada senter. Siap mengerjakan? Ya. Diberi nama dan nomor absennya. Ya. Untuk saat ini kalian akan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kalau ketika diskusi tadi kalian kan berhubungan dengan teman ya. Harus menghargai pendapat teman, mengakui pendapat teman. Kalau sekarang kita ambil pendapat sendiri. Kalian boleh mengerjakan sendiri, boleh berkumpul. Silakan. Anak-anak, sudah tiba saatnya kita menyelesaikan akhir pembelajaran. Tugas individunya dikumpulkan ya. Anak-anak, kita tiba pada kegiatan penutup ya. Setelah kalian belajar hari ini, apa tadi yang telah kamu pelajari? Betul. Coba siapa yang ingat tadi komponen senter itu apa saja? Terus satu. Betul sekali. Selain itu manfaatnya juga kan? Ya. Betul. Kalau seperti ini kita sudah belajar tentang komponen dan manfaatnya, juga tentang rangkaian yang ada pada lampu. Apa sih kira-kira manfaat kita mempelajari materi ini? Nah,
sekali. Kemudian sekarang Bu Yuni ingin tanya, manakah yang sudah kamu pahami? Yang mana? Ya, tentang komponen-komponen pada center. Apakah manfaatnya juga sudah paham? Sudah. Rangkaiannya sudah paham? Kok kelihatannya ragu? Tanya sekarang Bu Yuni, apa yang belum kamu pahami? Oh, tentang rangkaian serinya. Kalau memang ada yang belum dipahami, apa kira-kira yang akan kalian lakukan? Belajar lagi. Ada lagi? Oh, bertanya kepada teman yang sudah bisa juga seperti itu. Nah, kemudian kalian sudah belajar tentang rangkaian-rangkaian listrik pada senter, komponennya, kemudian nama-nama komponen dan manfaatnya. Ada tugas di rumah ya? Tugas ini akan kamu lakukan dengan orang tua kalian. Tugasnya gampang. Kamu berdiskusi dengan orang tuamu di rumah, mengamati rangkaian-rangkaian listrik yang ada di rumahmu, dan catat manakah yang merupakan rangkaian seri. Paham? Diskusi ya dengan orang tuanya. Masih semangat? Masih. Kalau gitu, untuk mempersiapkan tugas, kalian bisa mencatatnya di kertas. Bisa ya? Bisa. Kita akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.